Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Tuhan sedang berjalan bersama Anda dan saya. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah mulai dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hamba yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan bahwa Tuhan itu baik. Dia memberikan masing-masing kita tanggung jawab. Dia memberikan masing-masing kita bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan itu secara baik? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan mengendaki agar apa yang Ia berikan kepada kita tumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah berlimpah ruah bagi diri kita dan bagi orang lain. Tugas kita adalah mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita tidak bisa hanya duduk tenang. Kita tidak hanya bisa berprasangka buruk terhadap orang lain, tapi tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan demi kemuliaan Tuhan. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semakin kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Belajar dari hal yang paling sederhana, maka kita dilihat
dan dipercayakan Tuhan untuk terus melanjutkan karya yang Ia titipkan bagi kita. Tuhan tidak tanya kepintaranmu, kekayaanmu, pangkat dan kedudukanmu. Yang Dia tanya adalah sejauh mana engkau mengembangkan bakat dan kemampuanmu untuk memuji dan memuliakan Allah dalam diri sesamamu. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Engkau memberikan masing-masing kami tanggung jawab dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Mampukan kami untuk bertanggung jawab mengembangkan semua yang Engkau titipkan bagi kami. Jauhkan kami dari sifat kemalasan. Jauhkan kami dari sikap kebencian dan iri hati. Tapi fokus dalam menghadirkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.